Teman-teman sekalian, pada hari ini kita topiknya mengenai penggunaan standar klasifikasi dan generic model pada suatu NSO ya, National Statistical Office. Nah, dari materi yang kompleks ini ya, saya bagi menjadi tiga subsesi ya. Jadi ada pembahasan mengenai atau kajian mengenai generic model, ada mengenai statistical standar ya, ada mengenai klasifikasi. Nah, menarik sekali ini klasifikasi ini merupakan salah satu bagian dari standar. Nah, kita akan bahas nih standar itu apa sih ya, kenapa harus ada gitu ya. Siapa yang buat sih, ya, bikin pusing-pusing aja gitu kan. Yang penting happy gitu kan. Enggak. Intinya ini sangat mandatori sekali ya, sangat compulsory, sangat esensial sekali terkait dengan standar dan klasifikasi. Karena tanpa keduanya ini ya, kita nggak bisa membandingkan ya satu sama lainnya terkait dengan kegiatan statistik, terkait dengan output atau data yang dihasilkan maupun informasi statistik secara general ya. Oke, kita masuk ke outline pertama, generic model ya. Nah, teman-teman sekalian, di sini kalian melihat ada empat model ya, model generik ya. Kalau kalian biasa ke apotek ada obat generik sama obat paten ya. Nah, obat generik ini biasanya yang standar lah ya. Ini standarnya. Jadi maksudnya bisa dikembangkan ya oleh negara yang mengadopsi generik model ini ya. Tidak serta merta harus paten gitu, harus pakai seperti ini ya, bisa fleksibel ya. Namun setidaknya standarnya seperti ini teman-teman ya. Ini ada 4 ya teman-teman ya. 4 ini merupakan suatu salah satu modernisasi ya dalam memodernisasi official statistik. Ini perlu adanya model nih. Nah, ini keempat ini ya, ini menjawab terkait dengan modernisasi statistik. Alasan dibangunnya ya, di developnya ini karena modernisasi statistik itu ya. Nah, ini ada GAMSO ya, brandnya namanya GAMSO ya, Generic Activity Model ya, untuk kantor statistik ya. Kemudian ada GSBPM ya, Generic Statistical Business Process Model ya, atau kita kenal PROBIS lah kalau di dunia BPS-nya, namanya PROBIS, proses bisnis ya. Lalu ada CSPA, ada JSIM ya. Nah, teman-teman sekalian, di sesi kita kali ini, pagi ini ya, kita hanya fokus di yang sebelah kiri aja ya. Kita akan mendalami sekilas ya terkait dengan GAMSO dan GSBPM. Nah, untuk CSPA sama GSIM, saya perkenalkan aja ya, apakah dia ya, siapa dia ya, atau modelnya kayak gimana sih gitu kan. Nah, tidak terlalu lengkap. Kenapa? Karena CSPA sama GSIM ini nih kompleks banget kalau saya lihat ya. Bukan saya saja sih, teman-teman lain yang sudah berkecimpung 2-3 tahun di NSO ya, di dunia perstatistikan resmi, juga sekedar melihat CSPA sama GSIM ini layaknya pusing gitu ya. Sampai di sini kita masuk ke dua ya, kita perkenalkan GAMSO dan GSBPM. Saya mulai dari yang pertama ya, GAMSO ya. GAMSO ini teman-teman sekalian, ini karena modelnya ini generik ya, ini ada update versinya. Versinya ada versi 1, 1.1, dan 1.2. Nah, sekarang ini teman-teman sekalian sudah diupdate menjadi versi 1.2. Nah, diupdate-nya terakhir adalah bulan Januari 2019 ya. Yang sebelah kanan teman-teman sekalian GSBPM nih. Nah, ini sama nih, ini sama-sama diupdate juga nih di bulan Januari 2019. Namun versinya lebih tinggi ya dibandingkan yang GAMSO. Berarti dari sini menginsightkan ya bahwasanya GSBPM ini lebih dulu dibangun ya dibandingkan dengan GAMSO. Nah, apa itu GAMSO teman-teman sekalian ya? Bedanya apa sih dengan GSBPM gitu kan? Sekilas kan sama-sama model ya. Nah, yang pertama kita ke sebelah kiri teman-teman sekalian. GAMSO ini mendeskripsikan aktivitas ya, aktivitas dari kantor statistik ya. Apa sih yang dilakukan kantor statistik ya? Nah, ini dicakup dengan generic model ini nih. Kegiatannya apa sih ya?
Utamanya ketika kita menjalin kerjasama ya, cooperation ya, UNFPOS yang ke 9-10 ya, National Coordination sama International Cooperation. Nah, ini biasanya digunakan generic modelnya nih. Nah, untuk apa? Untuk memberikan model atau gambaran standar ya terkait dengan kegiatan internal di dalam NSO-nya maupun di eksternalnya ya. Nah, ini dia dijelaskan kembali ya, ditegaskan GAMSO ini bermaksud ya memiliki tujuan untuk provide ya, untuk menyediakan ya vocab ya, atau kita kenal dengan framework ya untuk mendukung kolaborasi secara internasional ya, utamanya pada kegiatan statistik atau penyelenggaraan statistik ya di era modernisasi statistik sekarang ini ya. Nah, si GAMSO ini teman-teman sekalian ini dibangun di tahun 2015 ya. Ini berdasarkan dari GSBPM atau Business Activity Model yang dibangun oleh jaringan statistik ya, jaringan negara-negara ya, Statistical Network ya. Di 2014 ya, member dari Statistical Network seperti halnya Australia, Kanada, Italia, New Zealand, Norway, Sweden ya, dan UK itu sendiri ya, dia berkumpul ya membahas ya terkait dengan model nih yang aktivitas atau kegiatan untuk NSO untuk distandarkan. Nah, ini di tahun 2014 ini dapat frameworknya ya, dapat idenya, kemudian dibangun di tahun 2015 ya. Nah, beberapa draft ya dan pembahasan ya berlangsung ya setelah pencanangan atau first develop di tahun 2015. Akhirnya muncul update yang terbaru ya, yaitu versi 1.1. Ini dirilis 2 tahun setelah pertama kali diperkenalkan ya, yaitu di Januari 2017. Nah, kemudian 6 bulan kemudian di-endorse ya di dalam konferensi Eropa ya, statistik Eropa ya, di dalam sesi plenary sesi yang ke-65 ya. Ini di-endorse bahwasanya GAMSO ini merupakan standar atau generic model yang dapat diterapkan di negara untuk apa? Untuk mendeskripsikan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh Nah, kemudian kita kembali lanjut ke yang sebelah kanan, teman-teman sekalian ya. Sebelah kanan adalah GSBPM. Kalau tadi kita kenal GAMSO aktivitas ya. Nah, kalau GSBPM itu adalah prosesnya. So, berarti kalau di dalam aktivitas itu ada production-nya ya, ada production juga, berarti GSBPM ada include di dalamnya GAMSO. Nah, ini teman-teman sekalian, dia lebih menekankan kepada bisnis prosesnya ya, untuk memproduksi official statistik ya. Nah, ini GSBPM punya tujuan nih menyediakan kolaborasi secara internal ya, individual collaboration ya. Ini fokusnya untuk memodernisasikan aspek spesifik ya dalam produksi official statistik. Nah, kapan dibangunnya? Dibangunnya ternyata teman-teman sekalian ini 7 tahun ke belakang sebelum GAMSO, yaitu di tahun 2008 ya. Ini yang membangun adalah UNICE ya. Sebenarnya ada grup di dalamnya ya, ada UNICE, ada Eurostat, ada OECD ya. Nah, kalian kan sudah mengenal nih entitas ini nih. UNICE ini merupakan UN base, Eurostat merupakan non UN base ya, termasuk dengan OECD ya. Namun ketiganya ini merupakan official statistik global ya, produsen official statistik global ya. Nah, mereka berkumpul ya membahas ya terkait dengan statistical metadata, terkait dengan kualitas ya, atau sering dikenal dengan METIS. Nah, akhirnya dari situ mereka ketemu nih, ternyata ada di New Zealand, statistik New Zealand, dia punya bisnis proses atau punya best practice ya yang bisa diimplementasikan secara general atau secara global ya oleh negara-negara lainnya ya, yaitu proses bisnisnya atau proses produksi official statistik. Nah, ini mengartikan bahwasanya GSBPM ini terinspirasi atau mengambil atau mengadopsi dari statistik New Zealand ya oleh UNICE, Eurostat, OECD Group ya. Kemudian beberapa draft juga ya, pembahasan dan public consultation ya. Akhirnya di tahun 2009 di bulan April ya, GSBPM ini diupdate ya. Update-nya sudah mencapai 4.0 ya.
hanya memerlukan waktu 1 tahun ya, update-annya sudah banyak ya. Ini mengindikasikan bahwasanya mereka ini serius sekali nih dalam mengkaji bisnis proses dalam produksi official statistik, sehingga banyak revisi, banyak update ya. Ada yang tidak fleksibel di negara ini, kenapa dan apanya gitu ya, dibahas lagi hingga versi keempat. Nah, teman-teman pasti ingat ya, di tahun 2010 ini kan era big data muncul ya, industri 4.0 ini berkembang ya. Nah, ini tentunya memberikan dorongan nih atau memberikan support kepada GSBPM untuk segera disesuaikan ya, karena sudah zaman sudah berubah, perkembangan sudah dinamis dan cepat ya. Akhirnya di tahun 2013 di bulan Desember versi 5-nya keluar. Kemudian ini mencoba masuk ke dalam era industri 5.0 nih. Nah, ini di tahun 2019 kemarin ya, 2 tahun yang lalu, versi 5.1 ini lebih di-update lagi ya, versi 5.0-nya itu dari atau menjadi versi 5.1. Nah, kemudian kita lanjut yang berikutnya adalah GSIM sama CSPA nih teman-teman. Nah, ini GSIM nih, apa sih ini GSIM? Nah, ya. GSIM ini merupakan ini teman-teman suatu framework ya, reference framework ya, dari kesepakatan secara internasional terkait dengan definisi, atribut ya, hubungan atau relationship ya, yang mendeskripsikan ya sebuah atau seperangkat ya suatu informasi yang pastinya digunakan dalam produksi official statistik ya. Nah, ini fokusnya ini informasi objek ya, GSIM ya. Jadi kalau misalkan saya gambarkan ada input, ada proses, ada output ya, tiga entitas itu ya. Nah, ini GSIM-nya ini nih dia mencakup semuanya itu ya. Nah, untuk inputnya kita bisa menggunakan CSPA, kita bisa menggunakan GSBPM ya, kita bisa menggunakan GAMSO dan sebagainya, proses dan outputnya. Nah, kemudian framework ini teman-teman sekalian ya, ini merupakan generik ya, standar lah, standar terkait dengan definisi ya, manajemen dan penggunaan data serta metadata dalam proses produksi statistik ya teman-teman sekalian. Nah, nanti ada hubungannya nih satu sama lainnya. Kalian nggak dijelaskan di sini. Namun kalau kalian ingin penasaran ya, ingin tahu ya, silakan kalian browsing di websitenya UN ya, UNESE ya, atau di UN Wiki. Silakan kalian browsing di sana. Sana sudah banyak informasi ya di sana ya. Namun untuk fokus kita nggak ke sini ya. Nah, teman-teman sekalian, kita masuk ke kanan ya, kanan ya. Yang terakhir adalah CSPA, Common Statistical Production Architecture. Nah, ini apa sih ini ya? CSPA ini merupakan arsitekturnya nih, bangunannya, bentuknya nih dari industri statistik atau official statistik itu sendiri ya, yang dibangun berdasarkan rujukan ya, peer review ya, rujukan-rujukan, rekomendasi ya, saran masukan ya dari komunitas statistik internasional ya. Nah, ini CSPA ini cakup ya, mengcover terkait dengan production ya, official statistik across the process defined by GSBPM. Ya, ini maksudnya dia mengcover prosesnya ini GSBPM ya, dia lebih mendetailkan lah istilahnya ya, yang didefinisikan di GSBPM, di framework atau model GSBPM. Lalu kemudian di CSPA ini juga menyediakan link ya, practical link ya, tautan praktis lah ya, best practice-nya ya, antara konseptual standar yang ada di GSIM ya, yang sebelah kiri ini, dengan praktikal ya, yang di GSBPM ya, dan menghasilkan outputnya atau production dari official statistik itu sendiri. Kemudian termasuk juga aplikasi ya, aplikasi arsitektur ya, yang dihubungkan secara prinsip ya untuk delivery ya, statistical service-nya. Kemudian juga di dalam CSPA ini termasuk atau include ya teknologi arsitektur ya atau prinsip-prinsip ya. Jadi ada linkage antara manajemen, teknologi dan proses bisnisnya ya. Nah, kemudian
ini tidak prescribe teknologi lingkungan teknologi dari kantor statistik itu sendiri. Nah, ini teman-teman, ini keempat ini adalah jawaban dalam, atau misalkan kalau misalkan kalian ditanya gimana cara memodernisasi statistik, arahnya dari sini nih. Mulai dari standarnya lah ya, mulai dari modelnya ya, mulai dari GSIM-nya, mulai dari CSPA-nya, mulai dari GSBPM-nya, mulai dari GAMSO-nya. Nah, ini topiknya masuknya keempat ini. Oke, kita masuk lebih dalam lagi terkait dengan GAMSO ya, teman-teman. Apa itu GAMSO? Pasti kalian sudah tahu ya, Generic Activity Model ya. E-nya itu activity. Kalau GSBPM itu Business Process Model ya. Nah, ini teman-teman sekalian ya, di si GAMSO ini dirilis ya, dirilis atau diinisiasi oleh Chris John ya. Chris John dari UNICE ya. Kemudian diupdate di bulan Februari tahun 2018 ya oleh orang Korea ya, kalau nggak salah ya, Im Kyung Choi ini ya. Kemudian GAMSO ini terbit atau diperkenalkan versi 1.2 ya. Nah, tadi yang bawah ini sudah saya singgung ya sebelumnya di slide yang sebelumnya. Ya, pada dasarnya GAMSO sama GSBPM ini satu sama lain saling terkait ya, di mana GSBPM itu merupakan aktivitas produksi ya, yang mana aktivitas produksi itu salah satu dari pilar di GAMSO ya. Nanti kita lihat ya. Nah, ini manfaatnya apa sih ya? Nah, ini sama ya seperti yang tadi saya jelaskan di slide ya, yang terkait dengan GAMSO ya. Dia menyediakan common vocab sama framework ya untuk mendukung kegiatan kolaborasi secara internasional ya dalam hal modernisasi statistik ya. Sebagai basis ya, dasar ya dalam perencanaan sumber perencanaan di dalam organisasi statistik itu sendiri gitu ya, secara internalnya ya. Lalu mendukung pengembangan ya, pengimplementasian arsitektur enterprise-nya ya, termasuk komponen ya, seperti halnya arsitektur kapabilitas kemampuan arsitekturnya lah, mungkin dari TI-nya, dari manajemennya, SDM-nya, sumber dayanya lah ya. Lalu kemudian mendukung sistem manajemen resiko. Harapan dari penggunaannya ini apa nih? Nah, ini harapannya ini kita adanya GAMSO ini sebagai basis ya, sebagai landasan ya untuk pengukuran ya cost ya, biaya nih, ujung-ujungnya ke efisiensi sama ke effectiveness ya, biaya dalam memproduksi official statistik. Jadi semakin kecil biayanya semakin efisien ya, namun tentunya semakin kecil itu tidak semakin kecil kualitasnya. Kita harus punya titik tengahnya ya, kita punya titik tengahnya, cost-nya tidak terlalu tinggi, kualitasnya juga bertahan ya, tidak asal-asalan gitu ya. Harapannya dengan menggunakan GAMSO ini ya. Nah, ini bisa dibandingkan ya antara organisasi yang satu, NSO yang satu dengan NSO yang lainnya. Lalu kemudian harapan dari pengguna ini menggunakan GAMSO ini sebagai alat nih teman-teman ya, sebagai alat dalam mengukur ya, kemudian mengkomunikasikan value ya, nilai dari modernisasi statistik itu sendiri ya, dari beberapa NSO ya, misalkan ada best practice ya, atau ukuran gimana sih cara memodernisasi ini yang bagus ya. Nah, tadi kan kita sudah singgung ya. Keempat ini merupakan suatu modernization tools ya. Nah, ini teman-teman sekalian ya, ini gambaran GAMSO-nya ini. Dia ini punya 4 pilar ya, strategi leadership ya. Yang sebelah ini yang atas yang di bold ya, ini area aktivitasnya ya, ada 4, 1, 2, 3, 4 ya. Yang di bawahnya ini ya, ini merupakan ini ya, istilahnya aktivitasnya ya di dalam pilar itu ya, di dalam area itu ya. Nah, ada define vision ya. Nah, tadi kemarin kita sudah singgung ya, bagaimana kita harus memiliki visi ya. NSO itu harus memiliki visi, misi dan lain sebagainya. Lalu pengaturan dan leadership-nya ya. Kemudian manajemen terkait dengan kolaborasi dan cooperation ya. Nah, kita nggak bahas secara mendetail ke sininya ya. Nanti habis kalau kita bahas ini. Saya perkenalkan aja. Kemudian masuk ke pengembangan kapabilitas nih. Capability development. Nah, ini ada aktivitas yang di bawahnya. Kemudian ada corporate support. Nah, yang di bawah ini adalah production ya, atau
Aktivitasnya lebih dikenal dengan GSBPM ya, Generic Statistical Business Process Model ya. Nah, ini dia ya, gambar lebih gedenya nih ya. Nah, teman-teman sekalian, tadi GAMSO. Sekarang kita masuk ke GSBPM ya. Masuk ke pilar production-nya dari GAMSO-nya itu ya. Oke, kita akan coba. Nah, ini dia teman-teman sekalian. Dari slide ini, ini sudah tergambarkan sih apa itu GSBPM dan juga tadi penjelasan secara singkat ya, briefly explanation di awal juga sudah memberikan insight buat kita ya terkait dengan GSBPM ini ya. Ternyata GSBPM ini merupakan generic proses, model generic proses ya, atau model bisnis ya, proses bisnis ya dalam produksi official statistik ya. Nah, dalam GSBPM teman-teman ini terbagi menjadi 8 tahapan ya, atau 8 fase ya, dan setiap fase itu memiliki subprosesnya masing-masing. Jumlah total keseluruhan itu ada 44 subproses. Nah, penggunaannya siapa yang guna ini? Nah, lebih dari 40 NSO di dunia ya. Nah, ini dan International Statistical Organization atau organisasi internasional ya di bidang statistik ya, baik di based on UN maupun bukan UN ya, ini menggunakan GSBPM ya. Kemudian GSBPM ini ya, ini latest versionnya ini update-nya versi 5.1 tadi ya, sudah disinggung di tahun 2019 ya di update-nya ya. Kemudian teman-teman sekalian, ini bagaimana GSBPM ini membantu NSO itu, perannya nih apa sih ini GSBPM nih ya. Ini menyediakan ya struktur ya untuk dokumentasi dari proses statistik atau penyelenggaraan statistik itu sendiri ya. Kemudian memfasilitasi terkait dengan sharing metode, sharing software ya, statistik ya tentunya ya. Jadi di dalam setiap tahapan pastinya ada best practice-nya ya. Nah itu kalau kita punya standar, kita punya dokumentasi yang bagus ya, ini bisa di-share kita ya, sharing antar NSO yang lainnya ya. Lalu kemudian menyediakan framework atau kerangka tentunya ya untuk kualitas atau pengukuran kualitas, karena muaranya dari kegiatan official statistik itu pengennya ya datanya ini berkualitas, bukan data yang abal-abal ya. Dan kemudian yang terakhir adalah membantu untuk mengukur ya tentunya biaya juga ya, operational cost dan sistem performance, nah kemampuan sistemnya dalam penyelenggaraan statistik itu sendiri. Nah ini teman-teman sekalian, ini 8 tahapannya ini ya, mulai ada specific needs, design, build ya, collect ya, proses, analisis, disseminate atau diseminasi ya, dan evaluate ya. Nah, setiap 8 ini dia punya subprosesnya ya. Nah, ini total semuanya ada 44 subproses ya teman-teman sekalian. Lah, GSBPM ini ya, ini digunakan buat manajemen metadata ya. Apa itu metadata? Metadata itu adalah data dari data. Apa itu data dari data? Jadi kalau kemarin di kuliah umum diterangkan oleh Pak Imam itu digambarkan bahwasanya ketika kita membaca buku kita harus membaca daftar isinya dulu. Nah, metadata ini adalah daftar isi dari data. Jadi informasi terkait data tersebut ya. Nah, ini ini GSBPM ini bisa digunakan untuk manajemen metadata dan manajemen kualitas ya, penjaminan kualitas ya. Nah, kita masuk lebih dalam lagi teman-teman sekalian. Nah, tadi kita kenal specific needs ya, design ya, build ya. Nah, di sini ada 2 lingkaran ya, lingkaran circle atau circle ya, circle yang kecil dan circle yang besar ya. Ini adalah tahapannya dalam GSBPM ini sudah saya rangkum ya teman-teman sekalian. Circle yang kecil ya, ini adalah work phase. Maksudnya apa ini? Fase produksi ya, fase untuk produksi ya, atau fase utama ya. Maksudnya fase ini adalah mandatori, wajib ya dalam suatu proses produksi ya. Harus melalui pengumpulan data, harus melalui processing data, analisis dan diseminasi. Ini harus ada nih circle-nya nih ya. Nah, untuk yang circle yang besar, nah ini sifatnya sunnah nih teman-teman ya. Mengapa sifatnya sunnah? Sekarang saya mengajak teman-teman menggambarkan seperti ini. Ketika kita punya survei baru ya, misalkan kita survei COVID-19 ya,
survei baru ini mau di running ya, mau dijalankan atau diselenggarakan. Otomatis kita melalui tahapan ya, otomatis ya. Tahapannya mulai dari penentuan kebutuhan, mendesain, membangun ya, kemudian kita mengumpulkan, memproses, menganalisis, mendiseminasi, dan mengevaluasi. Nah, ternyata di tahun 2022 atau di next year atau tahun depannya kita mau meneruskan survei itu ya. Nah, yang sunnahnya ini nih ya, karena ini surveinya sifatnya sama dan kita anggap tidak ada perbaikan atau tidak ada update ya. Untuk specific needs, design, build ya, ini bisa di bypass ya, bisa ditinggalkan maksudnya ya. Kita bisa langsung masuk ke pengumpulan ya, proses analisis dan simulasi. Namun teman-teman sekalian ya, tentunya tidak ada yang sempurna ya di dunia ini ya. Otomatis ketika penyelenggaraan survei selesai di tahun misalkan tahun ini ya, itu pastinya ada evaluasi dan tentunya pasti ada perbaikan ya, ada update-nya, ada sistemnya diperbaiki ya, penyelenggaraannya seperti apa, kuesioner dan sebagainya. Nah, ketika itu ada teman-teman sekalian ya, itu wajib ya kita masuk ke fase ya, mau yang specify needs atau design atau build ya. Nah, nanti kita jelaskan satu persatu fase ini ya teman-teman setelah slide ini. Di awal sudah disinggung bahwasanya generic model ini ya diperkenalkan oleh UNICE ya, GSBPM ya. Nah, ini produksi ini bisa menjembatani ya atau bridging atau menstandarkan ya terkait dengan proses penyelenggaraan statistik di berbagai negara ya yang pada dasarnya sangat berbeda ya satu sama lain. Namun kita punya standarnya lah kalau kita ngomong di dunia internasional, kita punya vocabnya ya. Ini tahapan ini bagaimana, tahapan ini bagaimana. Kalau mungkin kita nggak punya standar kan kita ngomongnya susah ya, karena kita vocabnya beda-beda di sana ya. Kata-katanya beda, istilahnya juga beda-beda ya. Makanya disamakan lah. Nah, ini teman-teman ini secara tabel ya terkait dengan GSBPM ya. Ini proses operating proses atau proses produksinya ya. Ini bisa digunakan buat kualitas, bisa digunakan buat metadata ya. Ini ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Nah, ini ada subprosesnya ya. Ada subprosesnya. Nah, update-nya dari versi 5 itu apa gitu. Nggak terlalu signifikan. Ini hanya penyesuaian aja terkait dengan terminologi bahasa di dalam subprosesnya. Ya, kita nanti mau bahas satu persatu teman-teman sekalian. Lanjut. Yang pertama adalah specify needs ya, atau menentukan kebutuhan. Ya. Nah, penentuan kebutuhan ini tidak mandatori ya, tidak diperlukan ya, ketika suatu penyelenggaraan statistik yang rutin itu dilakukan kembali ya, ini bisa di bypass ya. Nah, tahapan ini teman-teman sekalian ini mencakup mengidentifikasikan kebutuhan dari stakeholder atau user ya. Kebutuhannya apa nih ya, ini dilakukan di tahapan ini nih ya. Nah, sambil contoh kita mau survei COVID-19 ya. Kita kebutuhan statistiknya apa nih, jumlah apa sih, jumlah yang menderita ya, atau jumlah yang terpapar ya, mungkin ada jumlah yang meninggal ya, ada yang jumlah yang sembuh ya, mungkin ya, mengidentifikasi itulah ceritanya. Konsepnya apa nih? Nah, konsep dia terpapar tuh bagaimana gitu kan? Apakah terpapar karena penyakit yang sudah ada tanda-tandanya seperti ini atau seperti itu ya? Nah, dan juga definisinya seperti apa kita tentukan nih, harus clear, harus jelas ya. Lalu kemudian kita melihat apakah sudah ada data administrasi atau existing data yang bisa digunakan untuk mendukung survei kita ini nih. Misalkan data dari Kementerian Kesehatan ada nggak sih yang data-data mendukung ini gitu kan. Kalau misalkan ada, kita bisa gunakan nih untuk mendukung identifikasi kebutuhan ya, konsep definisi dan lain sebagainya. Lalu kita menyiapkan ya bisnis case-nya ya, prosesnya kayak gimana ya, sistemnya seperti apa nanti di dalam, manajemennya bagaimana gitu ya. Kemudian kita masuk ke tahapan desain ya. Setelah sudah semuanya disiapkan di tahap kebutuhan ya, specific needs ya, kita menyiapkan desain. Desain ini perencanaan ya, mendesain ya. Nah, mendesain terkait dengan output atau detailnya nanti kayak gimana sih, variabelnya sih, mau pakai indikator atau langsung ke variabel atau ke detail atau variabel A dipecah berapa variabel dan sebagainya. Mendesain ini outputnya seperti apa nantinya.
kemudian mendesain pengumpulan ya, mekanisme pengumpulan datanya yang akan digunakan, atau menggunakan interview ya, menggunakan phone atau telepon ya, atau menggunakan dopu ya, drop out, pick up gitu ya, atau macam-macam lah ya. Nah, itu nanti kita perkenalkan juga. Kemudian mendeterminasikan atau menentukan ya metodologinya ya, terkait dengan hubungan antara nasional dan internasional, standarnya itu seperti apa nantinya. Kemudian menspesifikkan ya, menentukan metadata ya, yang nantinya di ujungnya ini kita akan buat metadatanya ya. Nah, ini ada notes-nya ya. Desain ini, fase ini tidak wajib ya, tidak wajib dilakukan ya ketika kita sudah memiliki kegiatan survei yang rutin, kecuali ya ada perubahan yang sangat berarti. Kalau ada perubahan, otomatis kita mendesain ulang lagi ya. Tapi kalau tidak ada perubahan, kita lanjut aja ke tahapan selanjutnya. Nah, kemudian di tahapan build ya, atau pembangunan ya. Fase ini teman-teman sekalian ini ketika sistem produksi ya dari penyelenggaraan statistik itu dibangun ya dan dites teman-teman sekalian. Ya. Nah, ini fasenya meliputi pembangunan mekanisme data collection. Maksudnya kalau sebelumnya, fase sebelumnya itu hanya perencanaan ya, di atas meja ya. Nah, sekarang kita sudah membangun nih, sudah istilahnya sudah menyiapkan segala sesuatunya, pencetakan dan lain sebagainya ya, sudah membangun mekanisme pengumpulan datanya, sudah rekrutmen petugas dan lain sebagainya lah ya. Nah, lalu setelah itu apa pertanyaan yang sudah ada ya, yang kita punya itu ya, sudah diuji ya, sudah dibahas dan lain sebagainya, kita tes nih, tes ke lapangan nih. Apakah data itu reliable ya, atau kuesioner itu bisa menggambarkan kondisi atau data yang di lapangan ya secara valid dan reliable ya. Kita tes ya, tentunya tesnya tidak keseluruhan populasi, kita bisa ambil sebagian kecil dari frame yang kita punya ya, atau sampel yang kita punya ya, untuk tujuan testing. Kita ingin ngelihat keefektifan kuesioner kita, sistem kita ya, dan lain sebagainya ya. Pokoknya persiapan yang kita siapkan di desain, kita implementasikan di build ya. Nah, tes ini teman-teman sekalian, dalam pembangunan ini bisa berlangsung beberapa kali ya. Ketika kita melakukan tes ke lapangan, kemudian kita balik lagi ya ke meja diskusi gitu kan, ada hal yang harus diperbaiki, lalu kemudian kita tes lagi, balik lagi. Nah, ini ada beberapa several times ya. Nggak hanya cuma sekali tes, oh ini valid, pakai gitu kan ya. Maunya seperti itu, tapi normalnya nanti di lapangan tidak seperti itu. Pastinya ada banyak perubahan ya, banyak penyesuaian. Setelah semuanya sudah siap ya, kita sudah punya petugas, sudah punya kuesioner yang oke ya, sudah mantap ya, sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan ya, sesuai dengan tujuan. Nah, akhirnya kita masuk ke dalam tahap pengumpulan ya, atau fase collecting ya, pengumpulan data ya. Nah, ini di mana data dan metadata dikumpulkan ya, dan diberikan atau dikumpulkan melalui electronic environment ya. Nah, sekarang karena sudah era big data ya, pendataan sudah berubah dari yang tadinya konvensional menggunakan paper ya, petugas data menggunakan kertas ya. Di kota-kota sekarang sudah berubah ya, sudah lebih berinovasi ya, menggunakan tablet ya, menggunakan electronic devices ya. Nah, dalam collection ini ya, ini fase ini meliputi pelatihan petugasnya. Kalau di build ya, fase kita punya petugas. Nah, sekarang di fase ini kita training ya, kita kasih pelatihan nih. Pelatihannya apa? Pelatihan konsep definisi tentunya ya, pelatihan sistem pencacahan. Kemudian ada pemilihan sampel ya, ada yang menarik sampelnya ya melalui frame ya. Nah, kemudian dibagikan ke petugasnya atau ke dalam ininya ya, organisasi lapangannya ya. Nah,
Kemudian oleh data administrasi ya. Mungkin kita sebelum melakukan pengumpulan data, kita ada namanya updating ya. Mungkin ada updating lapangan ya. Kita mengumpulkan data administrasi tersebut. Gunanya buat apa ya? Nah, ini sangat bermanfaat ketika kita akan menganalisis ya nantinya ya, ketika kita akan memproses ya, dan ketika kita akan revisit atau kunjungan ulang ya kalau kita menggunakan interview. Nah, teman-teman sekalian, ada note juga di bawah ini ya. Validasi data ini bisa terjadi di dalam fase ini. Maksudnya validasi ya, karena kita menggunakan electronic environment ya, electronic devices ya. Validasi sudah otomatis nih ya, oleh sistem gitu kan ya. Nah, sudah menggunakan algoritma lah ya. Nah, dari data misalkan kalian tanya jumlah kepala rumah tangga ya. Nah, misalkan dia kepala rumah tangga, dia laki-laki misalnya, namun dia misalkan belanja nih ya, dia belanja ya. Nah, kemudian dia banyak beli beli kebutuhan yang sekiranya nggak make sense bahwasanya kebutuhan laki-laki itu seperti itu gitu kan. Nah, itu kan bisa divalidasi oleh sistem secara otomatis nih. Nah, teman-teman sekalian, baik penyelenggaraan kegiatan survei secara rutin maupun tidak rutin ya, atau mungkin yang baru nih, tahapannya itu mulai dari sini, dari collecting atau dari work pace-nya ya, yang circle kecilnya ini. Mulai startingnya dari collecting ya. Kemudian kita masuk ke proses ya. Nah, di proses ini ada aktivitas cleaning data nih. Bukan datanya dibersihkan pakai alat pel ya. Nah, cleaning data ini maksudnya kita cek lagi antara konsistensi satu butir pertanyaan dengan yang satu dengan yang lainnya ya. Nah, atau mungkin banyak kosong datanya nih, perlu turun ke lapangan lagi atau revisit lagi ya. Ini perlu di cleaning ya, kemudian di record ya, kemudian di entry kan ya, setelah di entry divalidasi lagi ya. Validasinya ada berbagai macam ya, mungkin kalau di tahap awal validasi antar butir pertanyaan atau mungkin validasi di dalam pertanyaan itu ya. Nah, ini sekarang validasinya sudah skupnya sudah besar ya, bukan dalam satu rumah tangga lagi, mungkin bisa dalam satu blok sensus dan sebagainya ya. Kemudian menghitung weight atau penimbang ya dari khusus untuk penyelenggaraan kegiatan survei. Nah, weight ini buat apa teman-teman? Nah, weight ini berfungsi bisa buat pembangunan agregat. Jadi ketika kita mau ngomong data level kabupaten, level provinsi ya. Nah, ini tergantung dari weight-nya, dari penimbangnya nih. Karena kan kita menggunakan sampel ya, harus merepresentatifkan nih. Kalau sampelnya kita kecil bagaimana? Ada teknik dan metodenya, tenang aja. Nah, teman-teman sekalian, selain itu kita bisa menciptakan ya atau menurunkan variabel-variabel baru dari variabel yang ada ya. Nah, ketika kita menemukan variabel yang bisa kita keluarkan ya atau kita breakdown ya menjadi variabel baru, ini bisa di dalam tahapan proses ini. Nah, data processing ini ya, mungkin teman-teman sekalian sadar nggak sadar ini bisa dilakukan sebelum pengumpulan data ya. Nah, maksudnya processing data ini dilakukan untuk kepentingan estimasi awal ya. Pastinya kan kita perlu gambaran ya, berapa sih contohnya kayak sensus penduduk kemarin ya. Ketika lagi tahap proses, lagi pada ngentry semuanya, misalkan ya secara konvensional, nah kita ada beberapa yang kita ambil untuk menghitung estimasi kasar ya atau estimasi awal terkait gambaran jumlah penduduk itu. Itu contohnya aja sih. Nah, setelah itu kita masuk ke tahap analisis, teman-teman. Nah, kalau analisis kan dari vocabnya sudah jelas ya. Kita menganalisis ya, kita membunyikan datanya itu ya, membunyikan angkanya itu ya. Nah, kita mungkin menambahkan data transformasi ya, seperti halnya untuk seasonal adjustment ya, penyesuaian musiman ya untuk time series misalkan ya, lalu untuk pengujian asesmen kualitas ya dari outputnya, lalu mengaplikasikan disclosure control. Maksudnya disclosure control ini
Jadi ini kan sebelum kita mau mendiseminasikan atau data ini mau keluar teman-teman ke publik ya, ini perlu kajian dulu nih, bukan kajian sih, perlu pembahasan dulu. Apakah data itu layak untuk keluar atau enggak ya? Disclosure, kontrolnya di mana nih? Kalau misalkan kita sudah melalui tahapan validasi, revisi, tapi tetap aja mentok seperti itu gitu kan, dan datanya itu enggak mencerminkan, merepresentatifkan gambaran secara populasinya gitu kan. Nah, lebih baik kita keluarkan daripada kita mempublish sampah ya kepada masyarakat, maksudnya sampah yang nggak berguna, data yang nggak berguna, useless lah ya. Nah, mending kita keep dulu ya, lalu kita perbaiki variabel ini di depannya seperti apa treatmentnya nantinya supaya kita punya variabel ini yang bagus gitu ya. Lalu menyiapkan komentari, maksudnya membunyikan ya terkait dengan outputnya nanti. Masuk ke diseminasi ya, fase diseminasi lah. Di sini adalah exit gate-nya nih teman-teman sekalian ya. Siap-siap setelah semuanya data sudah diproses ya, sudah dianalisis ya, sudah dapat draftingnya ya, sudah dibunyikan dan lain sebagainya. Nah, siap-siap ini mau dipublish nih, mau rilis nih ke publik ya. Nah, ini bisa dirilis menggunakan online database ya, online tabel, lalu menggunakan publikasi dalam bentuk paper atau print publication ya. Nah, lalu kemudian kita di tahap ini kita lanjutkan, itu menyiapkan diseminasi produk ya, seperti yang tadi yang kita singgung. Kemudian memanage rilis ya yang cepat ya, maksudnya yang cepat. Pastinya kalian kan ketika update NSO ya pasti ada advance release calendar atau jadwal rilis datanya ada enggak gitu. Nah, ini kita memanage apakah sesuai dengan ketetapan yang sudah kita berikan ke publik, bahwasanya di awal bulan kita harus rilis BRS inflasi misalkan gitu ya. Nah, ini kita harus mengejar itu ya, deadline itu, sehingga cepat ya, dan informasi atau datanya itu nggak usang ya, nggak obsolete ya, update gitu kan. Kemudian mempromosikan diseminasi produk ya. Bagaimana kaitannya dengan pengguna datanya ya, komunikasi ya, kaitannya dengan media dan lain sebagainya. Lalu kemudian merespon dari pertanyaan-pertanyaan dari pengguna. Tentunya ya, pengguna pada bertanya nih, ini variabelnya saya lihat di publikasi ini ya, ini seperti ini, tidak konsisten dengan seperti ini. Nah, ini kita harus jawab tuh. Nah, tahap yang terakhir teman-teman ini adalah evaluasi. Setelah semua tahap selesai, semua sudah dipublish ya, sudah dirilis, ada di website, ada di BRS ya. Nah, sekarang gilirannya dievaluasi ya. Yang kurang-kurang, yang tumpang tindih, yang tidak konsisten dan lain sebagainya, yang tervalidasi tapi nggak valid dan tidak lolos disclosure control ya. Nah, coba kita bahas lagi ya, kita coba perbaiki, kemudian ketika sudah ketemu solusinya ya, kita mulai terapkan lagi di next survei. Nah, itu teman-teman sekalian sesi pertama terkait dengan generic model.